Halo sahabat-sahabat YouTube, semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai ke acara pembahasan, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian, agar channel ini bisa memberikan hal yang bermanfaat untuk kalian semua. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Amma ba'du. Banyak orang berbicara tentang Al-Hallaj di zaman dulu, kalau versi Nusantaranya adalah Syekh Siti Jenar. Namanya agak sedikit menggelikan karena laki-laki kok disebut Siti ya. Tapi itulah sebutan dulu, mungkin dulu Syekh Sayyidi Jenar, tapi nggak tahulah kenapa kemudian berubah. Yang dulu dikatakan nama kecilnya lemah, abang, dan segala macamnya. Syekh Siti Jenar ini dari masanya terlihat semasa dengan Syekh atau Sunan Kalijaga dan sunan-sunan yang lain. Di kalangan pembela syariat yang zahir itu muncullah sosok Sunan Kalijaga, maka dari bab hakikat muncullah Syekh Siti Jenar. Ya, kalau boleh kita sebut, jika ulama pewaris para nabi, lalu ulama mewariskan ilmunya lagi, pewaris Imam Abu Yazid, pewaris Imam Junaid, pewaris Hallaj, itu ada semua di zaman berikut, termasuk zaman kita. Di zaman terdahulu, pewaris Junaid al-Baghdadi itulah Sunan Kalijaga, pewaris secara kerohanian. Adapun pewaris kerohanian Al-Hallaj, itulah Syekh Siti Jenar. Sejarah pun berulang, karena cip takdirnya sangat-sangat sama, hanya formulasinya berbeda. Kemudian muncullah kalam-kalam yang menunjukkan kalam-kalam mabuk bertuhan, mabuk cinta kepada Allah, mabuk dalam keahadian Allah, keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, Allah dalam bab akidah, alam semesta ini disebut mungkinul wujud, wujudnya mungkin, dan dia ada, hanya ada karena diadakan oleh Allah, yang disebut wajibul wujud, yang niscaya keberadaannya pasti ada. Maka semua selain itu menjadi diadakan karena dia. Maka yang benar-benar ada hanyalah Allah. Inilah yang disebut oleh pendahulu imam-imam wujudiyah, namanya Imam Ibn Arabi dengan Al-Wujud Al-Mutlaq. Al-Wujud Al-Mutlaq ini, jika seseorang memahaminya dengan jalur kerohanian seperti Al-Hallaj dan Syekh Siti Jenar, maka terjadi tidak ada kata aku, tidak ada alam, yang ada hanya Allah Sang Pencipta. Alam ini dianggap semu dalam bab al-ahadiyah tersebut. Meskipun di alam sadar kita mengatakan kita ini ada, Allah ada, dan wujud kita real, wujud Allah lebih real. Tapi oleh mereka yang sedang mabuk cinta dalam ahadiyah keesaan Allah, hanya Allah semata, mirip-mirip seorang yang kasmaran. Dia hanya melihat kekasihnya saja yang paling cantik, paling indah, paling gagah. Maka di saat itu, kemanapun dia memandang, yang terbayang adalah wajah kekasihnya. Seperti cerita Laila dan Majnun. Majnun memandang tembok pun yang muncul wajah Laila, apalagi melihat siapapun sahabat yang melakukan Allah, Syekh Siti Jenar. Kemudian sebagaimana Al-Hallaj mengatakan hal yang mirip, mengatakan jika Al-Hallaj mengatakan di dalam jubah adalah Allah, tiada kecuali Allah, maka Syekh Siti Jenar lebih dahsyat lagi, di dalam dirinya hanya Allah, wujudku adalah wujud Allah. Itulah Syekh Siti Jenar. Inilah cerita awal kenapa muncul satu zikir, satu wirid yang disalahgunakan oleh orang kebatinan. Wujud ingsun atau zat ingsun zat Allah, sifat ingsun sifat Allah, nama ingsun nama Allah. Ini kalam tidak boleh dilafazkan kecuali orang sedang mabuk. Orang mabuk tidak dikenakan hukum syariat karena dia mabuk sampai kesadaran dia kembali. Tapi beberapa orang-orang yang melanggar kaidah ini, melanggar dharma, kaidah seorang pezikir berhitung kepada Allah, dia membacanya dosis itu dibolehkan kepadanya. Maka yang terjadi, muncullah kelompok wujudiyah di tahun 1400-an,
1500-an, 1600-an, 1700-an, itu kemudian terjadi pergolakan dahsyat di Nusantara. Maka muncul nanti ada Hamzah Fatsuri, Syamsuddin Sumatrani, kemudian juga Rina Radiri. Semuanya berbicara itu. Dan puncaknya itulah sesi sejenak. Apakah kemudian Sunan Kalijaga mengkafirkannya? Kita belum menemukan satu nas atau teks, satu riwayat dalam kitab-kitab yang berbahasa Pegon ataupun bahasa yang aksaranya Hana Caraka yang sampai kepada kita bahwa Sunan Kalijaga mengkafirkannya. Tidak, tapi seperti dulu Imam Al-Junaid mengatakan kepada Hallaj, wahai Hallaj, ya Abdul Mansur, la yaqta'uka ila dam. Tidak ada yang bisa menghentikan wahai Hallaj kecuali hukum pancung, yaitu darah yang diteteskan. Dan itu sangat mengerikan sekali. Ajaran ini belakangan dibahasakan secara lokal, disebut dengan Ahadiyah, itu manunggaling keesaan Allah, kesatuan Allah. Tidak ada yang bersatu, hamba tidak bersatu dengan Allah. Kenapa? Hamba dianggap tidak ada. Maka manunggaling jangan diartikan Syekh Siti Jenar bersatu dengan Allah. Kenapa? Yang wujud cuma Allah. Syekh Siti Jenar hanya bayang-bayang. Tapi orang-orang yang kemudian lancang menerjemahkan ajaran Syekh Siti Jenar, kemudian mengatakan Syekh Siti Jenar mengajarkan persatuan dengan Allah. Wallahi iyakum bi. Syekh Siti Jenar Al-Hallaj tidak pernah mengatakan itu. Tapi mereka sedang mabuk dan mereka mengatakan hanya ada wujud tunggal. Itulah manunggaling. Kaulo Gusti, ketika mereka merasakan bahwa diri mereka tiada di hadapan Allah, seperti senyeljan keilmuan di hadapan gurunya. Kenapa seorang Syekh Siti Jenar boleh merasakan dirinya tiada di hadapan Ilahi? Maka teman-teman sahabat melakukan Allah, jika Imam Bukhari dulu mengatakan mastasghartu nafsi ila ala ali ibn al-Madini, aku tidak pernah merasa kecil, aku tidak pernah merasa lemah kecuali di hadapan Ibn al-Madini. Kenapa Syekh Siti Jenar tidak boleh mengatakan itu? Kenapa Hallaj kita larang mengatakan mafi jubati Allah? Kan dia sedang mabuk asik dalam kekasihnya. Kita belum sampai kepada kerinduan itu. Kenapa kita salahkan orang yang merindu? Maka sahabat-sahabat yang melakukan Allah, mari berhusnuzon. Apa yang terjadi di zaman mereka itu sunatullah. Secara hukum fikih, betul, pelakunya harus ditanya, dieksekusi. Jika terbukti kemudian ada hal yang berbahaya, mungkin seorang hakim qadhi mengatakan kamu dipegang. Tapi sekarang ilmu itu sudah dibuka. Apakah kita masih salah paham lagi? Maka benarlah Imam Ghazali. Beliau mengatakan, saya jadi hakimnya di sana Hallaj, saya akan selamatkan Al-Hallaj, saya akan bebaskan Hallaj. Maka kami pun jika pantas mengatakan itu akan mengatakan hal sama. Jika di zaman itu kami menjadi hakimnya, tentu kita akan memaklumi Al-Hallaj, memaklumi